Tidurnya orang capek karena bekerja beda dengan tidurnya orang capek karena nongkrong dan santai-santai. Nilainya beda. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita mulai kembali ngaji kita. Ini yang terkenal dari Abduh adalah gagasan politiknya. Nanti murid-muridnya banyak yang melanjutkan gagasan gurunya. Katanya Abduh, organisasi politik itu bukan persoalan yang ditetapkan secara definitif oleh ajaran Islam. Kalau Islam hanya mengarahkan, tidak menjelaskan definitif kita harus membentuk negara apa. Monarki, teokrasi, apa, dinasti apa, ya monggo lah. Itu kan kesepakatan bersama sosial, asal tidak nabrak prinsip-prinsip tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya kebebasan dan kesadaran politik. Untuk umat bisa sadar akan kebebasan politiknya, butuh pendidikan. Jadi ujungnya nanti ya memang dunia pendidikan ini penting. Jadi harus ada kebebasan dan kesadaran politik. Untuk melahirkan kesadaran politik kita butuh pendidikan. Kalau orang sudah terdidik, silahkan berunding mau membentuk negara semacam apa, asal di situ prinsip-prinsip Islam bisa masuk. Itu politiknya Abduh. Jadi tidak dipatok harus model kayak dinasti apa ndak. Wong dalam sejarah Islam juga macam-macam cara mengorganisasikan politiknya. Nah, jadi kenapa begitu katanya Abduh? Pemerintahan itu dalam Islam itu sifatnya bukan keagamaan tapi duniawi. Urusan tata sosial. Menurut Abduh, silahkan dibentuk organisasi sosial politiknya, cuma jangan lupa prinsip-prinsip Islam seperti tadi. Paling tidak ada 3 prinsip besar. Yang pertama hurriyah, yang ketiga syura, dan yang kedua syura, dan yang ketiga konun. Itu landasan sistem politiknya. Hurriyah itu kebebasan, kayak tadi ya, dan kesadaran. Kalau sudah orang-orangnya bebas dan sadar karena pendidikannya sudah tinggi, harus ada lembaga konsultatif namanya syura untuk merumuskan tata kehidupan sosial yang baik. Dan kendalinya adalah konun atau undang-undang. Jadi nanti pemerintah itu tugasnya apa? Menjalankan undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Syura. Majelis perwakilan kalau di Indonesia. Majelis permusyawaratan. Tugasnya musyawarah. Kalau DPR itu kan majelis perwakilan. Tugasnya mewakili. Kalau ingin rakyat kaya, sudah diwakili oleh DPR. Kalau ingin rakyat sukses, sudah diwakili oleh DPR. Makanya namanya Majelis Perwakilan. Sudah cukup diwakili mereka. Oke, makanya kalian tidak usah korupsi, sudah diwakili. Itu syura. Dan nanti tugasnya bikin undang-undang namanya konun. Konun inilah nanti yang landasan sistem politik kita. Hurriyah, syura, dan konun.
Terus katanya Abduh, dasarnya adalah demokrasi. Musyawarah itu kan demokrasi. Tidak diputuskan sendiri-sendiri secara otoriter, tapi dirumuskan bersama. Itu kalau bahasa ilmu politik hari ini namanya demokrasi. Dan dalam Islam itu demokrasi kan sudah dikenal lama. Apalagi ada istilah ijma. Ijma itu kan bahasa politiknya mufakat. Musyawarah untuk mufakat itu syura untuk melahirkan ijma. Dan itu sudah dikenal lama dalam dunia Islam. Jadi Abduh lebih bermain di substansinya. Ajaran Islam yang mewarnai sistem politik, bukan formalitasnya. Kalau formalitasnya negara mau dibikin seperti apa silahkan. Mau kayak Indonesia ini monggo. Mau kayak Iran monggo. Mau kayak Arab Saudi monggo. Yang penting prinsip-prinsip substansial Islam, syura, konun, hurriyah tadi masuk. Jadi itu visi politiknya Abduh. Disinilah tanggung jawab kekhalifahan kita. Termasuk harus kreatif, mandiri dalam bentuk ijtihad. Oke, selanjutnya geser ke isu sains barat. Katanya Abduh, diakui atau tidak, barat itu maju dalam bidang sains, teknologi, peradaban. Maka kita harus belajar dari barat. Tapi jangan lupa barat juga ada kelemahan-kelemahannya. Kita pelajari kelemahan-kelemahan itu dan kita atasi sehingga jadi kekuatan kita. Jadi kita harus selektif dan kritis. Kita pilih yang relevan, kita sesuaikan dengan situasi kita. Itu cara menyikapi barat. Jangan anti 100%, juga jangan pro 100%. Itu namanya selektif dan kritis. Jadi tidak mengambil begitu saja, tapi pilihlah yang cocok, yang selektif. Kalau tidak cocok ya jangan. Kuncinya peradaban kita hari ini itu ada di kata-kata selektif. Kalau tidak ya kita tetap akan kalah. Kalau sudah selektif, kayak HP ini bisa positif, bisa negatif. Kontennya bisa sangat bermanfaat, juga sangat merusak. Tinggal kita selektif atau tidak. Pengetahuan ilmu juga begitu. Teknologi juga begitu. Jadi tinggal kita, mana yang kita cocok dan mana yang tidak. Yang sesuai dengan visi, misi, religius spiritual kita dan mana yang enggak. Itu cara menyikapi. Bukan dibuang semua. Kalau dibuang semua kita eman-eman. Nanti kita setback peradabannya. Atau diambil semua. Kalau diambil semua, kalau sana sudah rusak, kita nanti ikut rusak. Jadi selektif dan kritis. Ini kalau diucapkan simple, cuma prakteknya butuh banyak teori pendamping. Untuk kritis saja kamu butuh beberapa teori pendamping menghadapi barat. Ya, salah satu contohnya Saintia Sakranya Hussein Nasr beberapa waktu yang lalu. Itu untuk mengkritisi. Jadi dia tidak selalu jagoan, tidak selalu bagus, tapi juga tidak jelek. Buktinya maju sekarang. Nah itu cara menyikapi barat modern. Oke, terus ya, Al-Quran, kitab suci kita itu katanya Abduh, posisinya adalah hudan wa rahmatan. Bukan fiksi loh ya. Ya, jadi Al-Quran itu hudan wa rahmatan. Ya, sekarang mulai rame gegeran itu. Kita senang sekali kalau ada gitu-gitu itu.
bahwa kitab suci itu fiksi. Wah, sekarang lumayan ada bahan. Oke, katanya Abdul tidak begitu. Quran itu kenapa dia diturunkan sebagai petunjuk dan rahmat untuk alam semesta. Kenapa dia ngomong kayak gini? Karena banyak umat Islam ketika berhadapan dengan Al-Quran lebih sibuk dengan khasiah, syarah, taklik, tafsir tadi. Kitab tafsir jumlahnya mungkin ribuan, jutaan, di perpustakaan itu sudah, mungkin kamu tidak bisa ngitung. Mungkin kamu sampai di laptopmu kamu kasih Al-Maktabah As-Syamilah meskipun nggak pernah dibuka. Ya, tidak ada sedikit pun yang kamu buka. Mentalnya mental kolektor. Iya, buat apa? Kayak kamu e-book banyak pak, minta bukunya, beli buku, wong yo ora diwaca. Al-Quran tidak bisa diposisikan begitu. Dia itu petunjuk. Suksesnya Al-Quran kalau dia menjadi hudan wa rahmatan. Sumbernya rahmatan lil alamin, sumbernya petunjuk hidup kita. Tidak berhenti di perpus atau berhenti di program-program. Kalimatnya Abduh di pengantarnya tafsir Al-Manar itu yang di juz 1, pada hari akhir nanti Allah tidak menanyai kita mengenai pendapat-pendapat para mufassir dan tentang bagaimana mereka memahami Al-Quran. Tetapi ia akan menanyakan kepada kita tentang kitabnya yang dia wahyukan untuk membimbing atau mengatur kita. Jadi Allah tanya, Quran itu sudah kamu jadikan pedoman hidup apa belum? Allah tidak akan tanya kamu sudah membaca tafsir apa, tafsirnya siapa. Allah tidak tanya itu. Allah sudah main apa belum dalam kehidupan kita. Jadi apa sih Al-Quran itu dalam hidup kita, itu yang ditanyakan. Jadi dia harusnya posisi ontologisnya sebagai hudan wa rahmatan, petunjuk dan rahmat. Jadi ini kritiknya Abduh pada tafsir-tafsir yang hanya berhenti di perpustakaan, di berjilid-jilid kitab tafsir tanpa punya relevansi nyata. Makanya dulu waktu kita membahas teologi pembebasan itu kan rata-rata hampir semua tokoh teolog pembebasan bilang pahami praksis ajaran Islam. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah baca satu ayat, coba rumuskan ayat ini kalau sehubungan dengan hidupku aku harus melakukan apa. Ayatnya Qul huwallahu ahad, bahwa Allah adalah satu-satunya. Nah ini dalam hidupku manifestasi Allah satu-satunya itu apa? Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Apa yang harus aku lakukan dalam hidup untuk menunjukkan bahwa Allah lah tempatku bergantung satu-satunya? Itu namanya Quran jadi hudan wa rahmatan. Bukan lagi debat tafsir siapa yang paling benar, paling baik. Dan itu tidak ditanyakan oleh Allah. Yang ditanyakan, kamu sudah berpedoman pada Quran atau belum? Oke, ya insya Allah kalian semua kan punya Quran toh? Ya, meskipun jarang dibuka. Ya, sekarang kamu bisa alasan lu kan, nggak harus dibuka toh Pak, sekarang di HP aja ada kan gitu. Ya meskipun di HP ada ya sama aja. Paling kamu download aja, buka ya jarang. Ya. Oke, ya memang situasinya sudah akhir zaman. Alasannya kan ngono. Sudah tidak kayak dulu lagi. Kamu selalu bilang gitu. Kemarin sudah dikritik kan, alasannya akhir zaman kan memang begitu Pak. Ya. Oke. Ini yang dari Al-Manar. Saya singgung sedikit karena sekarang banyak orang yang dikit-dikit Qurannya, dikit-dikit Qurannya. Tidak salah, dia benar, cuma tidak gampang. Untuk orang bisa memahami Al-Quran, katanya Abduh, syaratnya paling tidak harus menguasai ilmu bahasa. Jadi, karena Al-Quran itu kadang-kadang
lafadznya sama, maknanya beda. Ada yang redaksinya beda, maknanya sama. Maka kita harus ngerti ilmu bahasa, nahwu, shorof, termasuk balaghah, ilmu untuk mengetahui struktur bahasa. Yang ketiga, ngerti ilmu humaniora untuk membantu pemahaman ayat yang berhubungan dengan kemanusiaan. Al-Quran itu pertama-tama sebenarnya ngomong kepada akal, kepada manusia, untuk manusia. Maka hati-hati dengan ayat-ayat sain. Kadang-kadang Allah itu ngomong ayat-ayat yang hubungannya sama sain itu tidak semata-mata ngomong sain, tapi semata-mata memberi isyarat, memberi petunjuk pada manusia. Mungkin tentang kebesaran Tuhan, mungkin tentang kekuasaan Tuhan. Maka harus ngerti ilmu humaniora, ilmu tentang manusia. Sosiologi, antropologi, geografi harus paham. Kenapa Al-Quran itu ngasih simbol surga semacam itu, neraka semacam itu, menggunakan isyarat A, isyarat B. Nah, itu ilmunya ilmu humaniora, ilmu kemanusiaan. Ya contohnya misalnya harus ngerti budaya Arab. Misalnya budaya Arab, Al-Quran ngomong kita harus tidak durhaka pada orang tua. Kalimatnya wala taqul lahuma uffin. Itu kalau diartikan letterlock, kita tidak lihat struktur setting budayanya Arab, itu kan berarti tidak boleh ngomong uff pada orang tua. Jadi kalau ada bapakmu, ibumu, kamu nggak boleh uff gitu, nggak boleh. Tapi kalau misuh boleh misalnya. Misuh kan tidak ada dalilnya, misalnya begitu. Kan tidak begitu. Di Arab mungkin zaman itu uf itu sudah kasar kalau di depan orang tua. Ya mungkin kayak orang Jawa bilang su gitu. Padahal ya mungkin di luar Jawa orang ngomong su nggak kaget. Tapi di sini kan konotasinya jadi jelek. Meskipun cuma su, kalau di Arab cuma uf. Itu kan kasar. Loh, cara memahami begini, kalau kita tidak ngerti humaniora susah. Ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk tentang poligami, termasuk tentang suami istri, termasuk tentang surga neraka, isyarat-isyaratnya, simbol-simbolnya. Kita butuh ilmu-ilmu kemanusiaan. Yang keempat, kita butuh ilmu sejarah pemikirannya umat Islam. Jadi kalau ini sejarah transformasi hidayah, bahasanya Abdu. Karena tafsirnya Abdu itu kalau ilmu tafsir dikategorikan tafsir adab ijtimai. Jadi bagaimana Al-Quran dalam sejarahnya menjadi petunjuk bagi umat Islam. Itu kita juga harus ngerti. Kalau yang tadi humaniora, sekarang kita ngerti sejarahnya. Sejarah pemikiran berdasarkan Al-Quran, terus baru sejarah Nabi, sirahnya Nabi Muhammad. Ini kualifikasi seorang mufassir. Jadi kalau ingin ngerti Al-Quran, harus belajar. Kalau ada orang, mari kita kembali pada Al-Quran dan hadis, oke, sip, itu luar biasa, ayo belajar. Nggak ujuk-ujuk terus buka terjemahan. Kalau buka terjemahan nanti jangan-jangan nanti ada suami mukuli istrinya terus buka Quran. Lah di Quran ada. Ya kan? Kan ada fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ada dalilnya laki-laki mukuli istri. Kalau sebaliknya kan tidak ada, istri mukuli laki-laki tidak ada. Jadi begitu istrinya mau membalas, tidak ada dalilnya. Susah. Nah, itu tidak bisa. Maka perlu ilmunya. Ada ilmunya. Jangan dijujuk terjemahan. Oke. Latihan ngaji sebentar ya, beberapa kontroversi dari Abdu. Yo, ben jadi ngaji tenanan. Ono kitab kuningnya.
Ada beberapa tafsirnya Abduh yang kontroversial karena Abduh sangat terpesona dengan sains. Tapi ya, tafsirnya sangat rasional. Hal-hal yang kita anggap metafisik dalam tafsirnya Abduh terus jadi rasional. Misalnya ini, yang surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan ada toiron ababil yang bawa batu-batu dari neraka sijil. Katanya Abduh, waqad bayyanat lana hadhihi surah al-karimah, dan jelaslah bagi kita dalam surat yang mulia ini, anna dzalika al-judari au tilka al-hasoba, bahwa yang menyerang pasukannya, yang mau menyerang Ka'bah itu adalah judar. Judari itu kayak wabah campak atau hasobah. Hasobah itu cacar. Jadi nasya'at min hijarotin ya bisatin sakotot ala afrodal jaisi, yang muncul dari batu-batu kering yang diturunkan, dilemparkan pada afrodil jaisi, para anggota pasukan, biwasitoti firokin azimatin minat toiri, dengan perantara sekelompok besar burung, mimma yursiluhu lahu ma'arif, dari yang diturunkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah bersama angin. Faya juzulaka anta takida, maka engkau boleh meyakini anna hadzat toiro min jinsil ba'udi, bahwasanya burung ini, jangan dibayangkan burung yang besar-besar. Katanya itu boleh kamu imajinasikan, kamu yakini bahwa dia min jinsil ba'udi, mungkin sebangsa nyamuk, awidh dzubabi atau lalat, alladzi yahmilu jarosima ba'dil amrod, yang membawa jarosim. Jarosim itu semacam virus, virus yang menyebabkan sakit. Wa inna hadzal hayawan as-shaghir, dan sesungguhnya hewan kecil ini yang kalian semua, alladzi yasummunahul an, yang kalian semua hari ini menyebut bil mikrobi, dengan mikroba. La yahruju anha, tidak berbeda dengan itu. Jadi kalau dulu tafsirmu kan tentaranya Abrahah yang mau nyerang itu didatangi banyak sekali burung bawa batu dari neraka. Batu dari neraka kan panas, terus diturunkan, terus bolong-bolong semua, bawahnya mati semua. Tapi tafsirnya itu tidak begitu. Jadi pasukan besar ini diserang oleh kuman-kuman penyakit, virus-virus penyakit yang dibawa oleh binatang-binatang kayak lalat, kayak nyamuk. Nah, mereka digigiti oleh nyamuk-nyamuk, oleh lalat-lalat itu, sehingga terkena virus. Hari ini kita sebut cacar atau campak. Hancur deh mereka. Jadi jangan dibayangkan ceritanya kayak film animasi yang dijatuhi. Oh, itu kan, ini namanya tafsir rasional. Jadi hancurnya pasukannya Abrahah itu karena diserang oleh virus. Kayak kamu kena pilek itu. Cuma mikroba ini yang cacar atau campak. Dan zaman itu mungkin belum ada obatnya. Jadi itu contoh tafsir rasionalnya Abduh. Atau malaikat. Malaikat juga definisinya khusus kalau di Abduh. Fakullu amrin kulliyin qaimun binadhimin mahsusin tammat bihil hikmah al-ilahiyah fi ijadihi. Maka segala hal yang sifatnya universal itu qaimun binadhimin mahsusin, memiliki aturan khusus. Tamat bihil hikmah ilahiyah fi ijadi, yang sempurna hikmah ketuhanan dalam keberadaannya. Fa innama qiwamuhu biruhin ilahiyin, maka sesungguhnya
Qaim tadi apa? Qaim itu aturan alam, sunnatullah. Biruhin ilahiyin, yang dibalik itu ada ruh ketuhanan. Summiya fi lisanis syar'i malakan. Dalam bahasa syariat disebut malaikat. Waman lam yubali fit tasmiyati bitauqifi, bagi orang yang tidak terlalu lam yubali itu tidak peduli, yang tidak terlalu fokus, tidak terlalu peduli dengan penamaan yang pakem itu, penamaan yang baku malaikat itu, yusami hadil ma'ani, bisa memberi nama kekuatan kemalaikatan itu al-quwa at-tabi'iyah, kekuatan alam, dayanya alam semesta. Siapa yang membikin misalnya ketela itu jadi manis, kita kan menyebutnya dulu malaikat. Siapa yang membikin air kelapa itu segar sekali, kita sebutnya malaikat. Katanya Abduh, ya kalau bahasa syarak disebut malaikat, tapi bahasa ilmiah itu namanya kekuatan alam, al-quwa at-tabi'iyah. Kita menyebutnya sunnatullah, ketetapan Allah dalam alam. Nah itu, ini ya mesti kontroversial. Tapi itu tafsir rasional, termasuk jin. Kamu kan bingung, jin-jin itu kan sekarang banyak di TV. Nah, ayo. Katanya Abdul, kita salah mendefinisikan jin itu. Al-mutakallimuna yakulun innal jinna ajsamun hayatun khofiyatun laturo. Sesungguhnya jin itu ajsam. Ajsam itu jasad yang hidup, khofiyah yang sangat ringan, laturo tapi tidak terlihat. Waqad qulna fil manar wa iramarro, dan sudah kita katakan di tafsir Al-Manar ini beberapa kali, innahu yasihu ayyuqala innal ajsama al-hayyah al-khofiyah allati urifat fi hadzal asri. Sesungguhnya jasad-jasad yang hidup, yang khofiyah, yang ringan sekali, yang kecil sekali tersembunyi, yang dikenal di masa ini, diketahui pada hari ini, biwasitotin nadzorat al-mukabbirah, dengan perantara nadzorat al-mukabbirah itu bahasa Arabnya apa? Mikroskop. Dengan perantaraan mikroskop, watu sama bil mikrobat, dan disebut mikroba, jasad kecil-kecil itu, yasihu antakuna nau'an minal jinni, boleh kita kategorikan termasuk sejenis jin. Loh, jadi mikroba itu virus-virus itu yang kamu nggak bisa lihat, bisanya pakai mikroba, pakai mikroskop, itu juga jenisnya jin. Jadi kalau kamu kena flu, itu sama dengan kesurupan jin. Itu kan mikrobanya masuk kesurupan jin. Ya untungnya kamu nggak terus menyanyi sendiri, sendiri. Tapi itu katanya Abdul semacam itu analoginya. Cara kita mendefinisikan jin itu berarti ya makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Itu kan sama-sama tidak kelihatan virus-virus itu. Itu jenisnya jin. Waqad sabata annaha ilalun li aksaril amrod, dan telah tetap bahwa mikroba-mikroba itu sebab dari banyak amrod. Ini yang menyenangkan bagi perempuan. Abduh dalam tafsirnya anti poligami. Ya. Oke. Jadi bagi ibu-ibu yang nyari dalilnya untuk biar tidak poligami, cari tafsirnya Abduh. Itu saya ambil dari Al-A'mal Al-Kamilah li Mu'alafati Abduh. Jadi saya bacakan ya, lumayan ngaji kitab kuning. Amma awalan, adapun yang pertama, fali anna syartot ta'addudi huwa tahakkuk minal adli, karena syaratnya nambah istri itu adalah mewujudkan keadilan. Wa hadzal syartu mafqudun hatman, dan syarat ini pasti tidak bisa dipenuhi.
Fa in wujida fi wahid minal milyun fala yasihu ayyattakhidha qaidatan. Meskipun kalau ada di antara 1 juta orang ada satu yang bisa adil, tapi kan tidak sah kalau dia dijadikan patokan. Wa mata ghalabal fasadu ala nufusi wasara minal murajjahi alla ya'dilar rijal fi zaujatihim, dan ketika secara umum pasti terjadi rusaknya jiwa. Rusaknya jiwa itu mungkin bingung, stres, sumpek, depresi. Dan sementara di sisi lain secara umum juga yang lebih kuat kemungkinannya laki-laki tidak bisa adil pada istrinya, maka jazalil hakim, boleh bagi seorang hakim ayyamna at-ta'adduda, untuk melarang nambah istri, awul alim ayyamna at-ta'adduda mutlaqun, atau seorang alim, seorang ulama melarang laki-laki kawin lagi. Ya problemnya kalau di Indonesia kan kalau mau kawin tidak pakai izin hakim atau ulama, kawin ya kawin. Mura'atan lil aghlab, untuk menjaga, untuk berdasarkan lil aghlab, yang biasanya. Wasanian, dan yang kedua, itu argumen pertama itu. Argumen kedua, qad ghalaba su'a mu'amalatir rijali li zaujatihim inda ta'addudi. Sudah umum, maksudnya banyak cerita jeleknya hubungan antara laki-laki dengan istrinya saat dia kawin lagi. Wa hirmanihim min huquqihinna fin nafaqah warrohah, dan merampas hak istri-istri mereka dalam nafkah dan kenyamanannya. Walihada yajuzu lil hakim walil qaim ala syar'i, boleh pada seorang hakim atau yang mendirikan syariat ayyamna at-ta'addud, untuk melarang nambah istri daf'an lil fasadi al-ghalib, demi menghindari kerusakan yang biasa terjadi. Jadi alasannya darul mafasid, menghindari kerusakan. Oke, nah itu contohnya tafsirnya Abduh. Ya ini mesti rame ketika dia terang-terangan mengkritik praktek poligami. Oke, itu beberapa quote boleh diambil dari Abduh. Al-batilu ya la yasiru haqqon bimururiz zaman. Kebatilan itu tidak akan menjadi hak dengan berlalunya waktu. Kalau ingin kebatilan jadi hak, perjuangkan. Jangan didiamkan, jangan ditunggu. Kalau ditunggu tidak akan berubah-berubah, karena al-batilu la yasiru haqqon bimururiz zaman. Innama baqaul batil fi ghaflatil haqqi anhu. Sesungguhnya tetapnya kebatilan, berlangsungnya terus kebatilan karena kelalaian kita pada kebenaran. Fi ghaflatil haqqi anhu. Innallaha alimun bikulli syai'. Allah itu yang maha tahu, maha ilmu tentang segala sesuatu. Wala yataqarrabu ilallah bisyai'in kal ilm. Maka tidak ada yang lebih bisa membuat kita dekat dengan Allah kecuali dengan ilmu. Karena Allah itu alim, cara paling mudah untuk dekat dengan Allah adalah jalur ilmu. Makanya perbanyak belajar, perbanyak ngaji, perbanyak forum ilmu, karena di situ kita bisa mudah dekat sama Allah. Innal haqqo halimun wal batilu safihun. Sesungguhnya kebenaran itu halim, sabar, penyayang. Wal batil safihun, dan kebatilan itu bodoh. Maka cara paling mudah untuk mendeteksi sesuatu itu benar apa salah, ada ndak unsur kasih sayang dan unsur kesabaran di sana. Karena innal haqqo halimun wal batilu safihun, dan kebatilan itu kebodohan. Di mana ada perilaku-perilaku bodoh, pasti di situ kebatilan. Oke, masih ada satu.
Man la yadzuku ladzatal amalil ikhtiyari la yadzuku ladzatar rohah. Barang siapa yang tidak merasakan nikmatnya usaha ikhtiar, tidak akan merasakan nikmatnya istirahat al-hakikiyah, yang hakiki. Li'annallaha ta'ala la yada'ur rohah bighairi amal. Karena Allah tidak akan meletakkan nikmat istirahat tanpa adanya usaha. Tidurnya orang capek karena bekerja beda dengan tidurnya orang capek karena nongkrong dan santai-santai. Nilainya beda. Nah, itu kalimat ini. Kamu kopi yang besar kamu tempelkan di kamarmu. Ya. Jadi biar kamu, kalau kamu merasa sering tidak bisa tidur, sering tidak bisa istirahat, mungkin kurang amal al-ikhtiyari. Porsimu lebih banyak santainya. Kok kepala saya rasanya pusing ya Pak? Ayo kamu nunduk terus lihat HP 24 jam. Ya mesti aja kepalamu pusing. Kurang amal ikhtiarnya. Baru kalau amal ikhtiarmu terpenuhi, Allah akan menganugerahkan nikmatnya istirahat. Oke, sudah jam 10, saatnya istirahat sekarang. Ya, sudah capek. Oke, alhamdulillah. Lumayan ya kita banyak ngaji kitab kuning hari ini. Biar kelihatan kayak ngaji beneran. Itu Muhammad Abduh dan pembaharuannya. Minggu depan kita lanjutkan dengan Iqbal. Kalau tadi Abduh reformulasi, minggu depan Iqbal dengan istilahnya sendiri rekonstruksi. Reconstruction of religious thought in Islam. Sama-sama tokoh pembaharu. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.